Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah sekian lama libur ya, sudah 1 bulan lebih kayaknya, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Aziz yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang Al-Hudaybiyah, tentang perjanjian atau peperangan Hudaybiyah. Aibati fil azza wa iyyakum, salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang kufar Quraisy adalah gencatan senjata di antara kedua kubu, antara kubu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dan juga kubu orang-orang kufar Quraisy. Mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan salah satu keutamaan bagi kaum muslimin dengan adanya perjanjian kesepakatan gencatan senjata ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka sudah terlepas dari gangguan salah satu dari ketiga musuh utama mereka di Jaziratul Arab. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat Ghazwatul Ahzab, kekuatan orang-orang kufar itu bermuara kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama dan yang paling besar adalah orang-orang kufar Quraisy wa atba'uhum. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi di sekeliling Madinah, dan kelompok yang ketiga adalah kufarul A'rab, orang-orang Jaziratul Arab yang kafir min qabailin Najd, dari kabilah-kabilah daerah Najd. Dan dengan adanya gencatan senjata ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terlepas dari yang pertama dan yang paling besar, yaitu orang-orang kufar Quraisy. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari yang keduanya. Maka kurang lebih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah ke Madinah selama kurang lebih 20 hari setelah kejadian Hudaybiyah tersebut, tepatnya di akhir-akhir bulan Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar untuk memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Khaybar. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, Khaybar merupakan nama sebuah tempat di Saudi Arabia. Dari daerah Madinah itu ke arah utara kurang lebih jaraknya 80 mil atau 130 km. Kurang lebih jaraknya seperti itu, dari Madinah menuju ke Khaybar. Dan Khaybar ini merupakan pusat kekuatan dan benteng terakhir orang-orang Yahudi di Jaziratul Arab. Karena orang-orang Yahudi yang sebelumnya, orang-orang Yahudi Bani Nadir, sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka, sebagian dari mereka berlindung ke Khaybar. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, mereka semua sudah diusir terlebih dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari mereka berlindung ke Khaybar. Maka apabila Khaybar ini telah jatuh
ke tangan kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi sudah tidak memiliki kekuatan lagi di Jaziratul Arab. Aibati fillah azallahu wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi SAW kemudian mengumpulkan pasukan kaum muslimin untuk kemudian berjalan menuju ke Khaybar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada Nabi SAW akan Hudaybiyah dan juga Khaybar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian maghanima katsirah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah harta rampasan perang dari perang Khaybar. Ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi, yang akan kalian semua ambil, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hal tersebut untuk kalian. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi, mencukupkan tangan-tangan manusia dari kalian. Aibadi fillah azallahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan yang jumlah mereka kurang lebih antara 1.400 atau 1.600 pasukan. Mereka semua adalah kaum muslimin yang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hudaybiyah. Dan mereka adalah pasukan yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai orang-orang mukminin yang mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Ini kejadian setelah Hudaybiyah. Dan merekalah pasukan yang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju perang Khaybar. Akan tetapi sebagian dari orang-orang munafik, mereka ingin ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan harta rampasan perang yang begitu banyak. Yang mereka inginkan bukanlah kejayaan Islam, bukanlah jihad fisabilillah, akan tetapi yang mereka inginkan adalah harta rampasan perang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut sertakan mereka, orang-orang munafik yang ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Khaybar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dzaruna nattabi'akum. Orang-orang yang tidak ikut bersamamu menuju Hudaybiyah, mereka akan mengatakan, apabila engkau hendak pergi meraih harta rampasan perang yang begitu banyak, apa yang mereka katakan? Dzaruna nattabi'akum, biarkanlah kami ikut bersama dengan kalian, kami juga ingin pergi berjihad bersama kalian, kata mereka. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti firman Allah Subhanahu wa taala. Qul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lan tattabi'una, katakanlah wahai Muhammad, kalian tidak akan pernah ikut bersama dengan kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, karena itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang munafikin untuk ikut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin menuju perang Khaybar. Ibadi fillah azallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan menuju perang Khaybar, berjalan menuju daerah Khaybar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaan beliau sebelumnya, ketika beliau hendak bepergian menuju perang, menuju jihad,
Nabi SAW mewakilkan kepemimpinan di Madinah sementara waktu kepada salah seorang sahabat beliau. Dan pada saat itu Nabi SAW mewakilkan kepemimpinan Madinah untuk sementara waktu kepada Siba' bin Arfatah. Siba' bin Arfatah. Maka kemudian di saat itu pula datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, bersama dengan beberapa saudaranya dari kabilah Daus untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi mereka, Abu Hurairah dan yang lainnya, tidak mendapati Nabi SAW karena mereka semua telah berjalan menuju Khaybar. Sehingga kemudian Siba' bin Arfatah memberikan bekal kepada Abu Hurairah dan para sahabat-sahabatnya, dan Abu Hurairah menyusul Nabi SAW menuju daerah Khaybar. Haibati fillah azza wa iyyakum, daerah Khaybar merupakan daerah yang dikelilingi berlapis-lapis benteng, sehingga menurut para ahli sejarah begitu sulit bagi sebuah pasukan untuk menembus ke jantung pertahanan orang-orang Yahudi di daerah Khaybar. Bayangkan, daerah Khaybar itu dikelilingi oleh benteng dari dua arah. Dari arah yang pertama itu ada 5 lapis benteng. Daerah yang pertama dilindungi oleh 5 lapis benteng. Benteng yang pertama disebut Hisn Na'im, yang kedua Hisnus Sa'ab bin Mu'adh, yang ketiga Hisn Qal'atuz Zubair, yang keempat Hisnu Ubay, dan yang kelima Hisnun Nazar. Satu daerah dikelilingi 5 lapis benteng. Bayangkan. Kemudian bagian yang kedua, sisi yang kedua itu dilapisi 3 benteng. Yang pertama Hisnul Qumus, yang kedua Hisnul Watih, dan yang ketiga Hisnus Salalim. Maka bayangkan begitu beratnya bagaimana pasukan Nabi SAW untuk menaklukkan orang-orang Yahudi Khaybar, orang-orang Yahudi di daerah Khaybar, karena mereka dikelilingi oleh benteng yang berlapis-lapis. Ahibati fillah azza wa iyyakum, ketika Nabi SAW berjalan menuju ke Khaybar, Nabi SAW melewati beberapa daerah. Dari Madinah beliau melewati daerah Isr, kemudian melanjutkan ke daerah As-Sahba, kemudian melanjutkan ke daerah Ar-Raji', dan Nabi SAW melewati sebuah bukit, dan di atas bukit tersebut para sahabat-sahabat Nabi SAW berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, dengan tahlil, dan mereka semua berzikir dengan mengangkat suaranya. Mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mereka mengangkat suara. Sehingga kemudian Nabi SAW melarang mereka, dan Nabi SAW mengatakan irba'u ala anfusikum atau arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Pelankanlah suara kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa, kalian tidak berzikir kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang tidak ada. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha mendengar, zat yang begitu dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala aqrabu ilaikum min hablil warid, lebih dekat dengan manusia daripada urat nadinya. Maka kemudian para sahabat Nabi SAW pun merendahkan suara mereka dalam berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan sampai tiba di sebuah tempat yang bernama Ar-Raji'. Dan Ar-Raji' itu merupakan tempat yang berada di antara Khaybar dan juga pemukiman orang-orang Yahudi Bani Ghatafan. Orang-orang Bani Ghatafan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke wilayah Khaybar bukan dari arah selatan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengitari jalan kemudian masuk ke wilayah Khaybar melalui daerah utara. Jadi Madinah di bagian selatan, Khaybar di bagian utara. Nabi tidak masuk lurus seperti ini, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengitari jalan kemudian masuk ke Khaybar melalui daerah utara. Dan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di daerah yang disebut Ar-Raji', dan daerah Raji' ini merupakan daerah yang berada di antara Khaybar dan orang-orang Bani Ghatafan. Orang-orang Bani Ghatafan merupakan kabilah yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Ketika orang-orang Yahudi Khaybar mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju mereka untuk memerangi mereka, orang-orang Yahudi Khaybar meminta pertolongan kepada Ghatafan. Mereka mengirimkan 2 orang, yaitu Kinanah bin Abil Haqiq dan juga Hudzah bin Qais, untuk meminta pertolongan kepada orang-orang Ghatafan. Sehingga kemudian orang-orang Ghatafan ketika mereka mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya singgah di daerah Ar-Raji', mereka hendak menyerbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di tengah perjalanan, kemudian mereka mendengar desas-desis bahwasanya di antara pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sudah menyerbu perkampungan mereka. Karena ketakutan mereka akan hal itu, sehingga kemudian mereka kembali pulang, batal menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tabiat orang-orang kufar, al-khiyanah. Tabiat mereka adalah berkhianat. Mudah saja bagi mereka ketika memiliki sebuah kepentingan untuk mereka sendiri untuk berkhianat kepada orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Termasuk diantaranya orang-orang Bani Ghatafan yang mengingkari, yang mengkhianati sekutu mereka sendiri, orang-orang Yahudi Khaybar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari daerah Ar-Raji', beliau melanjutkan perjalanan sampai tiba di dekat dengan benteng pertama dari benteng-benteng yang ada di Khaybar, yaitu benteng Na'am atau Hisn Na'im. Di malam harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh aku akan memberikan bendera ini di esok hari kepada seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dengan tangannya, dengan tangan orang tersebut. Maka semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menginginkan ia adalah orang yang akan diberikan bendera oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di keesokan harinya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keesokan harinya menanyakan kepada sahabat-sahabat beliau, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Ada salah seorang sahabat yang menjawab, huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya sakit sehingga tidak hadir di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar
Ali bin Abi Thalib dipanggil dan datanglah Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke mata Ali bin Abi Thalib sehingga kemudian kedua mata beliau sehat, bahkan seakan-akan belum pernah sakit karena tidak ada bekas sakit apapun di kedua mata beliau. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib sembuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ilal Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih." Wahai Ali, berjalanlah dengan penuh ketenangan sampai engkau di daerah di sekitar mereka, sampai engkau tiba di hadapan mereka. Ketika engkau telah sampai di hadapan mereka, ajaklah mereka ke dalam agama Islam. Karena itu merupakan tujuan dari jihad fisabilillah. Tujuan dari peperangan di dalam Islam. Tujuan dari peperangan di dalam Islam bukanlah untuk membunuh orang-orang kafir, bukan. Tujuan dari peperangan bukanlah untuk merampas harta-harta orang-orang kafir, bukan. Akan tetapi tujuan dari peperangan, tujuan dari jihad fisabilillah, li'i'la'i kalimatillah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, untuk mengajak mereka orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan hidayah seperti yang telah dirasakan oleh orang-orang muslimin, seperti yang telah dirasakan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian beritahukan kepada mereka hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus mereka tunaikan, kewajiban-kewajiban mereka atas Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan mengatakan, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang dari mereka melalui tanganmu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, maka hal tersebut khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada humrin na'am, onta merah. Onta merah merupakan harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Saking berharganya mereka sampai mengatakan humrun na'am, onta merah. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kita, itu lebih baik dari kita pahalanya daripada harta yang paling mulia yang dimiliki oleh orang Arab. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian di keesokan harinya Ali bin Abi Thalib dengan membawa bendera berjalan menuju benteng Khaybar, hendak menyerukan Islam kepada orang-orang Yahudi Khaybar, mengajak mereka semua ke dalam agama Allah. Akan tetapi orang-orang Yahudi, kebencian yang terpendam di hati mereka, dengki, hasad yang ada pada diri mereka, menghalangi jalannya hidayah untuk masuk ke dalam relung sanubari mereka.
sehingga mereka tidak memilih hidayah, mereka pun tidak memilih jizyah, mereka justru memilih berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah peperangan antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Peperangan yang begitu dahsyat. Orang-orang Yahudi Khaybar pun berlindung di balik benteng. Di balik benteng-benteng mereka. Ketika mereka berlindung di balik benteng, orang-orang pasukan kaum muslimin mengepung mereka. Pasukan kaum muslimin mengepung mereka. Kemudian ketika mereka takluk, benteng mereka jatuh, satu dari benteng mereka jatuh, mereka kabur kepada benteng berikutnya. Kaum muslimin pun kemudian mengepung benteng berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai jatuh 5 benteng milik orang-orang Yahudi. Dan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena kaum muslimin harus terlebih dahulu mengepung benteng-benteng mereka, kemudian memerangi mereka sampai jatuh ke 5 benteng mereka. Benteng Na'am, As-Sa'ab ibn Mu'adz, Qal'atuz Zubair, Ubay dan juga An-Nizar. Ahibati fil azza wa iyyakum, di tengah peperangan muncullah seorang pimpinan orang Yahudi Khaybar yang bernama Marhab. Ia merupakan pahlawan yang dimiliki oleh orang-orang Khaybar. Majulah Marhab ini. Kemudian Marhab berteriak kepada kaum muslimin, menantang siapa dari kaum muslimin yang berani untuk maju berduel melawan dirinya. Maka majulah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian sahabat tersebut terbunuh, kalah melawan Marhab al-Yahudi. Bertambahlah kesombongan yang dimiliki oleh Marhab. Siapa lagi yang berani untuk berduel melawan saya, kata Marhab. Kemudian majulah Al-Batal, majulah pahlawan, sang pahlawan Islam pada perang Khaybar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Majulah Ali bin Abi Thalib untuk berduel melawan Marhab. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkan duel tersebut dan membunuh Marhab al-Yahudi. Setelah Marhab terbunuh, saudaranya tidak mau kalah. Saudaranya pun maju untuk menantang berduel. Saudara Marhab yang bernama Yasir. Yasir pun maju untuk berduel melawan dari pasukan kaum muslimin. Yasir pun kemudian terbunuh. Kemudian berkecamuklah perang antara orang-orang Yahudi melawan pasukan kaum muslimin dan berakhir dengan ditaklukkannya benteng-benteng orang-orang Yahudi. Sehingga ketika kelima benteng mereka semua sudah takluk, mereka pun berlindung ke benteng berikutnya di bagian yang kedua, sisi yang kedua. Sisi yang pertama semuanya sudah jatuh, mereka kemudian kabur ke sisi yang kedua. Haibati fil azan wa iyyakum, di sisi yang kedua ini orang-orang Yahudi dikepung selama berhari-hari. Dan salah seorang Yahudi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi ini mereka akan bertahan lama di benteng tersebut karena mereka memiliki sumber air dan mereka memiliki bekal makanan yang cukup banyak. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memutus sumber air yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi agar mereka menyerah keluar dari benteng mereka.
Dan benar, setelah diputusnya sumber air tersebut, orang-orang Yahudi kemudian tidak kuasa untuk bertahan di dalam benteng mereka. Mereka pun keluar dari benteng. Akan tetapi mereka tidak memerangi kaum muslimin seperti yang terjadi di benteng-benteng pada sisi yang pertama. Karena mereka sadar ketika mereka melawan kaum muslimin mereka pasti akan kalah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka meminta perjanjian damai dengan Nabi SAW dengan menawarkan setengah dari hasil yang mereka miliki akan mereka berikan kepada kaum muslimin. Setengah dari hasil perkebunan yang mereka miliki, hasil bumi yang mereka miliki di wilayah Khaybar, mereka akan berikan kepada kaum muslimin, kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun menerima perjanjian damai tersebut. Nabi SAW ketika memerangi sebuah kaum, kemudian mereka menyerah, mereka meminta perdamaian kepada Nabi SAW, Nabi SAW akan berikan. Akan tetapi mereka yang menentang Nabi SAW, menentang kaum muslimin, yang justru malah berkeinginan kuat untuk memerangi Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin, itulah yang akan diperangi oleh Nabi SAW. Tidak seperti sebagian kaum yang ketika berperang tujuan dari mereka adalah untuk membumi hanguskan pasukan musuh, menghancurkan pasukan musuh sehabis-habisnya. Tidak. Nabi SAW berperang untuk kebaikan. Maka musuh-musuh Islam diberikan pilihan satu dari dua kebaikan. Kalau mereka hendak masuk Islam, Nabi SAW akan menjadikan mereka semua saudara dalam agama Islam ini. Apabila mereka enggan tapi mau membayar jizyah untuk tetap berada di atas agama mereka dan mendapatkan keamanan dari pasukan kaum muslimin, Nabi SAW akan berikan satu dari dua kebaikan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Akan tetapi mereka yang memilih untuk berperang, barulah kemudian Nabi SAW memerangi mereka. Dan orang-orang Yahudi Khaybar di benteng yang ada pada sisi kedua ini, mereka semua sudah putus asa. Mereka merasa tidak mungkin menang ketika berperang melawan Nabi SAW, sehingga kemudian mereka menyerah dan mereka menawarkan kepada Nabi SAW perdamaian, dan mereka hendak memberikan setengah dari hasil bumi yang mereka miliki. Maka Nabi SAW pun menerima hal tersebut. Dan Nabi SAW memberikan keamanan untuk mereka, orang-orang Yahudi Khaybar. Haibati fil azza wa iyyakum. Dari perang Khaybar ini, Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta rampasan perang yang begitu banyak, yang Allah katakan wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian harta rampasan perang yang begitu banyak yang akan kalian semua ambil. Dan benarlah janji Allah. Mereka semua mendapatkan harta rampasan perang dari Khaybar begitu banyak, bahkan mereka mendapatkan setengah dari hasil bumi yang mereka miliki, yang dimiliki oleh orang-orang Khaybar, untuk diberikan kepada kaum muslimin setiap tahunnya atau setiap panennya. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan nanti setelah Isya biidznillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari kisah tentang peperangan Khaybar. Haibati fil a'zan wa iyyakum. Begitulah peperangan Khaybar berakhir dengan
takluknya orang-orang Yahudi yang menyerah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka rela untuk harta rampasan mereka diambil oleh kaum muslimin, bahkan mereka rela ke depannya setiap hasil bumi yang mereka miliki untuk diberikan setengahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin, sebagai ganti untuk keamanan yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadi fil a'zallahu wa iyyakum, ada beberapa kejadian yang terjadi pada peperangan Khaybar ini. Di antaranya adalah ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Khaybar. Dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan diri mengikuti perang Khaybar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruhnya untuk ikut bersama dengan beliau, bersama dengan pasukan kaum muslimin. Dan ternyata pada perang Khaybar kaum muslimin mendapati ghanimah yang begitu banyak. Ketika orang tersebut diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jatah dari ghanimah, ia pun terkejut, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" Apa ini? Karena dia baru masuk Islam sebelum perang Khaybar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qismun qassamtuhu lak." Ini adalah bagian yang aku berikan kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan jawaban beliau tersebut, Nabi mendengar perkataan yang begitu mulia dari seorang sahabat tersebut. Ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ala hadza ittaba'tuk, walakin ittaba'tu ala an urma hahuna." Wa asyara ila halqihi bisahmin fa'amut fa'adkhulul jannah. Aku mengikutimu masuk ke dalam agama Islam ini bukan untuk ini, bukan untuk harta ini, akan tetapi aku mengikutimu supaya aku bisa dilempar menggunakan anak panah tepat di daerah leherku ini, dan aku meninggal sehingga aku kemudian masuk ke dalam surga. Ini bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang munafikin, di mana mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tujuan mereka adalah untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat memberikan janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Akan tetapi orang tersebut yang ia inginkan adalah asy-syahadah fi sabilillah, meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian lainnya setelah perang Khaybar, di antara harta rampasan perang adalah para tawanan-tawanan dari orang-orang Yahudi Khaybar. Dan di antara tawanan-tawanan tersebut ada seorang perempuan yang bernama Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Huyai bin Akhtab merupakan pembesar Yahudi Bani Nadir yang kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlindung ke Khaybar. Ia memiliki seorang putri yang bernama Safiyah, dan Safiyah ini merupakan istri dari sahabat dekatnya Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab
punya sahabat dekat, Abil Haqiq. Abil Haqiq ini punya anak namanya Kinanah bin Abil Haqiq. Kinanah bin Abil Haqiq suaminya Safiyah. Pada perang Khaybar, Kinanah termasuk orang yang begitu membenci Nabi SAW dan kaum muslimin. Akan tetapi pada akhirnya ia terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kemudian Safiyah termasuk ke dalam orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Maka datanglah seorang sahabat Nabi SAW, Dihyah Al-Kalbi. Dihyah mendatangi Nabi SAW meminta salah seorang tawanan perang untuk dijadikan budaknya. Maka Nabi SAW mempersilahkan, silakan pilih siapa yang kamu mau. Ketika Dihyah melihat Safiyah, oh Safiyah ini buat saya. Dia meminta kepada Nabi SAW Safiyah. Maka Nabi pun hendak memberikan Safiyah kepada Dihyah Al-Kalbi. Akan tapi ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwasannya Safiyah merupakan putri dari pembesar Yahudi. Dia adalah putri dari Huyai bin Akhtab. Dan tidak ada yang pantas untuk memiliki Safiyah kecuali engkau ya Rasulullah. Sehingga kemudian Nabi SAW pun mempersilahkan Dihyah untuk memilih dari tawanan perang selain Safiyah. Dan mengambil Safiyah untuk diri beliau sendiri. Kemudian beliau merdekakan dan beliau nikahi Safiyah. Dan Nabi SAW kemudian setelah menikahi Safiyah mengadakan walimah setelah peperangan Khaybar tepat. Dipersiapkanlah Safiyah oleh istri beliau sendiri yaitu Ummu Sulaim untuk kemudian didatangkan di hadapan Nabi SAW sebagai istri beliau. Dan Nabi SAW kemudian bermalam di tempat tersebut selama kurang lebih 3 hari. Ketika Nabi SAW sedang berdua dengan Safiyah, Nabi SAW melihat ada memar warna agak kehijauan di pipi Safiyah. Nabi SAW pun menanyakan kepada Safiyah, "Ma hada?" Apa ini? Kenapa ada bekas luka memar di wajahmu? Maka Safiyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, ra'aitu qabla qudumika alaina ka'annal qamar zala min makanih wa saqata fi hijri." Ya Rasulullah, sebelum engkau datang ke Khaybar kepada kami, aku melihat seakan-akan bulan itu tergelincir dari tempatnya, jatuh tepat di pangkuanku, kata Safiyah. Dan Safiyah kemudian mengatakan, "Wala wallahi ma adzkur min sya'nika syai'an." Dan aku tidak tahu tentangmu apapun. Aku hanya melihat hal tersebut dan aku tidak mengetahui apapun tentang dirimu. Aku pun kemudian menceritakan kepada suamiku Kinanah bin Abil Haqiq, dan kemudian Kinanah begitu marah sehingga menampar Safiyah dan mengatakan kepada Safiyah, "Tamannina hadzal malik alladzi bil Madinah?" Engkau begitu menginginkan raja tersebut yang datang dari Madinah, padahal Safiyah sama sekali tidak mengetahui tentang Nabi SAW. Ibadi fil azan wa iyyakum. Kemudian di antara kejadian yang terjadi saat peperangan Khaybar adalah datangnya Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW dari Habasyah. Saat peperangan Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib kebetulan saat itu mendengar bahwa kaum muslimin sudah mendapati rasa aman
di Madinah. Maka kemudian Ja'far bersama dengan sahabat-sahabat yang dahulu hijrah ke Habasyah hendak pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari dan juga sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Abu Musa dari kabilah al-Asy'ari, dari kabilah Asy'ari. Mereka adalah Asy'ariyun yang berjumlah 50 sekian. Mereka semua mendengar tentang Nabi SAW, maka mereka hendak menuju ke Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka di tengah perjalanan berjumpa dengan Ja'far, maka mereka pun berjalan bersama menuju ke Madinah. Sehingga ketika mereka tiba di Madinah, Nabi SAW mengatakan, "Wallahi ma adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Saking bahagianya Nabi SAW sampai-sampai beliau mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu dengan yang mana aku berbahagia pada saat ini, dengan pembebasan Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib." Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kejadian berikutnya adalah tentang Nabi SAW yang keracunan. Setelah perang Khaybar, saat perjalanan pulang, Nabi SAW diberikan hadiah oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith sebelumnya mencari-cari kabar apa makanan kesukaan Nabi SAW. Maka dia mendapati bahwasannya makanan yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah paha kambing bagian depan, dhira'us syah, paha kambing bagian depan. Maka ia pun memasak kambing, kemudian memberikan racun kepada masakan tersebut dan memberikan di bagian pahanya, paha bagian depan, racun yang begitu banyak. Jadi daging tersebut diracuni, bagian pahanya racunnya lebih banyak. Kemudian memberikan hadiah kepada Nabi SAW, menghadiahkan masakan kambing tersebut untuk Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hendak memakannya, beliau SAW mengunyah, akan tetapi kemudian meludahkan, mengeluarkan kunyahan daging tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasannya seakan-akan daging kambing tersebut mengatakan kepadaku bahwasannya di dalam daging tersebut terdapat racun. Maka beliau memuntahkan kambing tersebut. Akan tetapi salah seorang sahabat Nabi SAW telah memakan daging tersebut. Beliau adalah Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur. Maka ketika ia memakan daging tersebut, beberapa waktu kemudian beliau pun meninggal. Kemudian dipanggillah Zainab bintul Harith. "Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut?" Ia pun mengatakan, "Kalau Muhammad ini benar nabi, dia pasti akan tahu. Kalau dia bukan nabi, udahlah biarin aja dia mati," kata Zainab bintul Harith. Akan tetapi ketika melihat hal tersebut, Nabi SAW ketika mendapati jawaban dari Zainab, Nabi SAW bukan menghukum Zainab, Nabi SAW memaafkan Zainab. Padahal beliau diracuni. Akan tetapi ketika kemudian Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur meninggal dikarenakan memakan daging yang sudah teracuni tersebut, barulah kemudian Nabi SAW memerintahkan Zainab bintul Harith untuk dibunuh karena qisas, bukan karena meracuni Nabi SAW. Tentang dia yang meracuni Nabi SAW, Nabi sudah maafkan.
Akan tetapi tentang dia yang telah membunuh Bishr ibn al-Barra ibn Ma'rur, ia pun berhak untuk diadili dengan dibunuh secara qisas. Haibati fil a'zan wa iyyakum, dan dengan jatuhnya Khaybar, dengan jatuhnya orang-orang Yahudi Khaybar, berakhirlah kekuatan orang-orang Yahudi di Jaziratul Arab. Tidak ada lagi kekuatan milik orang-orang Yahudi yang tersisa setelah jatuhnya perang Khaybar. Dan Nabi SAW senantiasa mendapatkan harta dari orang-orang Yahudi Khaybar selain dari harta rampasan perang yang mereka dapatkan saat peperangan. Mereka juga berhak mendapatkan setengah dari setiap hasil bumi yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk mengambil jatah tersebut untuk kaum muslimin. Dan ketika Abdullah bin Rawahah mendatangi orang-orang Yahudi untuk mengambil jatah tersebut, jatah setengah dari hasil bumi tersebut, mereka ingin menyuap Abdullah bin Rawahah, karena mereka tahu Abdullah bin Rawahah berbuat adil dalam mengambil setengah dari hasil bumi tersebut. Mereka ingin menyuap Abdullah bin Rawahah, memberikan riswah, memberikan harta suapan untuk Abdullah bin Rawahah, dan agar ia mengambil lebih sedikit daripada setengah yang seharusnya mereka bayarkan untuk kaum muslimin. Ketika Abdullah bin Rawahah mendapati hal tersebut, sahabiyun jalil Abdullah bin Rawahah pasti tidak akan menerima suapan tersebut. Ia justru mengatakan, ya a'da Allah, tud'imunani suhta, wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbin nasi ilayya, wala antum abghadun nasi ilayya min iddatikum minal qiradah wal khanazir. Wahai musuh-musuh Allah, apakah engkau memberikan kepadaku makanan yang dibenci, harta suapan tersebut? Padahal sungguh demi Allah, aku datang dari kalian, aku datang menemui kalian dari orang, aku diutus oleh orang yang begitu aku cintai. Dan kalian adalah orang yang paling aku benci. Tentunya dikarenakan keyahudian mereka dan enggannya mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalian lebih aku benci daripada al-qirodah wal khanazir, daripada para monyet-monyet dan para babi-babi. Akramakumullah. Wala yahmiluni bughdi iyyakum wa hubbi iyyahu ala alla a'dila alaikum. Dan jangan sampai kecintaanku terhadap Nabi SAW dan kebencianku terhadap kalian membuatku berbuat tidak adil dalam mengambil setengah dari harta kalian tersebut. Karena bisa saja Abdullah bin Rawahah mengambil lebih banyak daripada setengah yang semestinya ia ambil. Akan tetapi Abdullah bin Rawahah begitu adil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai kebencian kalian terhadap sebuah kaum membuat kalian berpaling dari keadilan yang seharusnya kalian lakukan. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena yang demikian itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ketika mereka mendengar jawaban dari Abdullah bin Rawahah, mereka pun mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan hal inilah, dengan keadilan inilah langit dan bumi itu qamat, langit dan bumi itu
berdiri. Orang-orang Yahudi tahu dengan keadilan inilah kehidupan ini berjalan dengan baik. Orang-orang Yahudi tahu, akan tetapi mereka sendiri yang enggan melakukan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka tidak mau untuk melakukan kebenaran tersebut. Mereka tahu suap, riswah itu merupakan keburukan, akan tetapi mereka rela melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Ini adalah orang-orang Yahudi. Nas'alullah salamat wal afiyah. Dan saking banyaknya harta yang kaum muslimin dapatkan dari perang Khaybar ini, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah mengatakan, al-ana nashba' minat tamr. Pada saat inilah setelah perang Khaybar kami kenyang dari korma, karena begitu banyak harta termasuk korma yang mereka dapatkan dari perang Khaybar. Abdullah bin Umar pun mengatakan, ma syabi'na hatta fatahna Khaybar. Kami tidak pernah kenyang sampai terjadi penaklukan Khaybar. Bayangkan bagaimana kehidupan kaum muslimin sebelum perang Khaybar. Mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak punya apa-apa, hanya membawa raga dan jiwa mereka saja tanpa membawa harta apapun. Semuanya mereka tinggalkan di Mekah. Mereka hidup dalam kefakiran, menerima keadaan tersebut, berhijrah demi menyelamatkan agama mereka. Sehingga kemudian setelah perang Khaybar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan yang begitu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ibadati fillah azallahu wa iyyakum. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Khaybar. Di antaranya adalah fadlud da'wati ilallah wa 'azimi ajri da'i ilallah. Keutamaan berdakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah, dan juga keutamaan orang yang mengajak yang lainnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada humrun na'am, harta yang paling mulia yang dimiliki oleh orang Arab. Maka ketika kita tahu betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan apabila kita mengajak orang lain kepada kebenaran, maka seharusnya kita bersemangat untuk mengajak orang lain kepada kebenaran. Kita berusaha sebaik mungkin bagaimana agar orang lain menerima kebenaran yang kita sampaikan kepadanya. Bukan sekedar yang penting saya sudah menyampaikan, terlepas apakah cara saya menyampaikan baik atau tidak, santun atau tidak, diterima atau tidak, ya wis, yang penting saya sudah sampaikan. Jangan. Seharusnya ia berusaha sebaik mungkin agar orang yang diajak ke dalam kebenaran mengikuti, menerima kebenaran yang kita sampaikan. Meskipun pada akhirnya al-hidayatu biyadillah, pada akhirnya hidayah itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kita berusaha sebaik mungkin dan kita berdoa kepada Allah agar orang yang kita dakwai menerima dakwah kita, semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang tersebut melalui dakwah yang kita sampaikan. Haibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian di dalam perang Khaybar juga nampak keutamaan Ali bin Abi Thalib, di mana beliau radhiyallahu anhu merupakan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Pelajaran lainnya adalah bahwasannya seorang dai, seorang pendakwah, seorang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain, dia seharusnya tidak memandang bulu siapakah orang yang hendak ia dakwahi, tidak membeda-bedakan dalam menyampaikan kebenaran. Karena Nabi SAW saat perang Khaybar, sebelum perang Khaybar, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW ingin masuk Islam. Nabi SAW menerima dengan baik, menyambut dengan baik orang tersebut, tanpa Nabi SAW memandang apakah ia pemimpin kaum, apakah ia orang kaya raya, apakah ia orang yang memiliki kedudukan penting. Tidak. Nabi SAW menerima orang tersebut dengan baik. Dan ketika muncul sebuah sikap dari Nabi SAW yang tidak sesuai dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun menegur beliau. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum hendak menemui Nabi SAW untuk masuk Islam. Saat itu Nabi SAW sedang tersibukkan dengan beberapa orang yang memiliki kedudukan di kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW. Kemudian faedah yang lain, hibati fil azza wa iyyakum, adalah bolehnya bagi seorang muslim untuk menerima hadiah dari orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari seorang Zainab bintul Harith. Dan bolehnya seorang muslim memakan daging sembelihan ahlul kitab. Sebagaimana Nabi SAW memakan daging yang dimasak, yang dihidangkan oleh Zainab bintul Harith, yang mana seorang Yahudiyah, seorang Yahudi. Pelajaran yang lainnya, yang dapat kita ambil dari perang Khaybar adalah bahwasannya hadhihi samawati wal ard qamat bil adl. Langit dan bumi ini berdiri di atas keadilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka hendak menyuap Abdullah bin Rawahah dan Abdullah bin Rawahah menolak suap tersebut. Wal adlu asasu salahil ahwal wa nasrillahi subhanahu wa ta'ala. Dan keadilan ini menjadi asas bagi kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap keadaan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, fa innan nas lam yatanaza'u fi anna 'aqibata adh-dhulmi wakhimah. Orang-orang mereka tidak pernah berselisih bahwasanya akibat dari kezaliman adalah bahaya. Wa 'aqibatal 'adli karimah. Akan tetapi akibat dari keadilan adalah kemuliaan. Walihadza yurwa Allahu yansurud daulatal 'adilata wa in kanat kafirah wala yansurud daulatadz zalimah wa in kanat mu'minah. Pernah diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong sebuah negeri yang berlaku adil meskipun negeri tersebut merupakan negeri kafir, dan Allah Subhanahu wa taala
tidak menolong sebuah negeri yang berlaku zalim meskipun negeri tersebut merupakan negeri muslim. Maka ini merupakan seruan bagi setiap pemimpin, terutama pemimpin kaum muslimin. Hendaknya mereka selalu berlaku adil dan mereka tidak menerima riswah seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Mungkin ini sampai di sini terlebih dahulu pelajaran kita pada malam hari ini tentang Ghazwatu Khaybar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengambil pelajaran dari peperangan Khaybar dan menjadikan pelajaran-pelajaran tersebut sebagai amal-amalan kita, bahan renungan kita untuk kemudian kita amalkan pada kehidupan sehari kita. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.